sebelum terjadinya tsunami. Abu Ibrahim yang pernah mengatakan, air laut bakal naik sampai setinggi pohon kelapa, terbukti setelahnya terjadi bencana tsunami. Tepatnya 15 hari sebelum bencana besar gempa bumi dan gelombang tsunami melanda Aceh pada 26 Desember tahun 2004. Abu Ibrahim Woyla telah mengabarkan kepada muridnya yang bernama Mukhlis perihal akan datangnya bencana besar itu. Namun, hanya kepada 2 muridnya yang kerap mengikutinya ia beritahukan, dan ia melarang memberitahukannya kepada orang lain. Hanya saja Mukhlis diperintahkan untuk segera mengajak keluarganya menjauhi bibir pantai. Mukhlis, pria yang sudah berkepala 3, yang kini sering bermukim di Dayah Bustanul Huda atau Dayah Puloy, Desa Dayah Baro, Calan, menceritakan kembali keseharian Abu sebelum tsunami meluluh lantakkan Aceh. Abu tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ia sudah jarang makan dan terlihat gusar. Pernah suatu waktu Mukhlis dipanggil oleh Abu untuk memberitahukan perihal bencana besar. Saat itu, Mukhlis masih menuntut ilmu di Dayah Pulanteu, Aceh Barat. Rayuk tat buat ukrenyo. Seberang kaso yang buka rahasia. Allah maka kafillah jih kafe. Besar sekali kerja ke depan. Dan siapa saja yang membuka rahasia Allah, maka dia kafir. Begitu kata Mukhlis menirukan ucapan Abu Ibrahim kepadanya. Mukhlis juga mendengar hal yang sama dari Abu Utsman, yang masih ada hubungan dekat dengan Abu Ibrahim Woyla, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Mukhlis tidak memberitahukan apa yang sudah ia ketahui. Di lapangan Belang Bintang kapai akan jipu uru malam. Di laut Uleilheu, tidak disebut Uleilheu akan na kapai laut ube lapangan bola. Dalam kapanyan ureung putih-putih, di bandara Belang Bintang pesawat akan terbang siang malam. Di laut Ulelai akan ada kapal laut sebesar lapangan bola. Di dalamnya orang putih-putih. Ucap Mukhlis lagi mengutip perkataan Abu Utsman. Kata Mukhlis, sejak kata-kata tersebut diucapkan oleh Abu Ibrahim, keseharian Abu seperti berubah. Bahkan jika sedang tidur malam hari, sering Abu tiba-tiba terbangun dan langsung duduk berzikir. Melihat ini, perasaan Mukhlis pun semakin cemas. Dalam hatinya ia merasa kalau peristiwa besar sudah semakin dekat. Lon kalen dari sikap Abu. Lonna firasat sang ata yang gobogahle Abu kato tat saya lihat sikap Abu. Saya punya firasat bahwa apa yang dikatakan Abu sudah sangat dekat. Jelas Mukhlis. Entah apa yang terpikirkan oleh Abu. 4 hari sebelum gempa bumi dan tsunami di Aceh, Abu Ibrahim mengajak Mukhlis ke Banda Aceh dengan mobil pinjaman. Mukhlis menyupiri Abu hingga ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, mereka menginap di salah satu rumah di kawasan Blower. Nagula kelepo rumuh dugo tem Abu musim malambak rumah gopnya, ada permintaan dari yang punya rumah agar Abu Ibrahim berkenan bermalam semalam saja di rumahnya, kata Mukhlis. Mukhlis menambahkan, saat di sana, sewaktu makan pun Abu tidak makan lagi. Abu mengepal nasinya menjadi 3 bagian. Setelah Abu makan sedikit 1 bagian dari kepalan nasinya, kemudian seluruhnya Abu berikan kepadanya untuk dimakan. Pada esoknya, Kamis pagi 23 Desember tahun 2006, Abu berkata kepada Mukhlis jika ia ingin jalan-jalan keliling kota Banda Aceh tanpa membantah. Dengan mobil pinjamannya Mukhlis pun membawa Abu jalan-jalan. Setelah sarapan ala kadarnya di warung samping, Simbun Sibre dulu deretan Sat Narkoba Polda Aceh. Lalu Abu meminta Mukhlis untuk membawanya ke kawasan Pulanggahan. Tiba di depan Masjid Tungku di Anjon. Abu minta mobil dihentikan di luar pagar masjid. Abu gunging ke arah makam Tunggu di Anjon. Sang Abu tungoh gupu gahaba. Kadang Abu tuhem kudu Abu menatap ke arah makam Tunggu di Anjon. Seolah-olah Abu berbicara. Sesekali Abu tersenyum sendiri. Jelas Mukhlis. Usai singgah di makam Tunggu di Anjon, Pulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Abu melanjutkan perjalanan ke arah Gampong Jawa. Saat dalam perjalanan, ada seorang wanita paruh baya yang mengenal Abu. Spontan wanita tersebut memanggil Abu dan meminta Abu untuk singgah di rumahnya. Rombongan Abu Woyla kemudian memenuhi permintaan dan singgah di rumah wanita tersebut. Wanita pemilik rumah itu, kata Mukhlis, menginginkan anaknya untuk minum air yang dicelupkan dengan musabah Abu Ibrahim. Sampai di rumah wanita tersebut, kami disajikan kopi, tetapi airnya sangat panas hingga kami tidak sempat minum. Tapi Abu langsung meminumnya
walau airnya masih panas. Setelah itu, Abu menyelupkan musabahnya ke dalam air yang akan diberikan kepada anak wanita tersebut. Kata Mukhlis. Tak beberapa lama di rumah wanita itu, Abu dan Mukhlis kemudian melanjutkan perjalanan dari Gampong, Jawa dan kembali ke arah Punayon. Seterusnya sampai di depan RSUZA, Jalan Tenyak Arif. Di tempat itu, Abu Ibrahim kemudian meminta kepada Mukhlis untuk mengarahkan kendaraan mereka Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam sekejap saja, mobil yang dikendarai Mukhlis sudah berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana mobil dihentikan sesuai permintaan Abu dari dalam mobil. Dengan kaca terbuka Abu menatap ke arah masjid, sembari melambaikan tangannya dengan gerakan arah telapak tangannya ke bawah. Berkali-kali Abu melakukan itu, ujar Mukhlis. Di akhir Abu menggerakkan tangannya 3 kali menghadap Masjid Raya, seperti tanda memotong sesuatu. Tiru Mukhlis dengan gerakan tangannya dari arah kiri ke kanan. Usai perjalanan singkat tersebut, Abu langsung kembali ke tempat ia menginap dan mengatakan kepada Mukhlis, jika Abu malam nanti akan berangkat ke Padang, Sumatera Barat. Sebelum berangkat, Mukhlis memohon izin kepada Abu bahwa ia tidak bisa menemani Abu ke Padang karena ia baru berkeluarga. Menyumbulkan doa batlon, kalau begitu doa dari saya, ujar Mukhlis mengulang perkataan Abu kepadanya kala itu. 2 hari setelahnya, tsunami meluluh lantakkan Aceh begitu dahsyatnya. Namun kata Mukhlis, gelombang tsunami yang datang pada 26 Desember tahun 2004 lalu itu sepertinya berhenti di seputaran kawasan Abu Ibrahim Woyla jalan-jalan di Banda Aceh sebelum tsunami itu terjadi. Setelah itu, Mukhlis pun tidak lagi mengetahui kegiatan Abu hingga gempa bumi dan tsunami melanda Aceh baru pada hari keempat setelah kejadian yang menewaskan ratusan ribu umat manusia itu. Mukhlis bertemu kembali dengan Abu di salah satu rumah di kawasan Guceu Komplek, Banda Aceh. Setelah bertemu di sana, pada sore hari Abu mengajak Mukhlis jalan-jalan ke Lahoknya. Kembali Mukhlis meminjam sebuah mobil milik kerabatnya yang juga mengenal Abu Ibrahim Woyla. Setibanya di kawasan Pukan Bada, Mukhlis melihat tumpukan sampah tsunami yang belum dibersihkan dan masih ada mayat-mayat bergeletakan di sekitar mereka. Melihat kondisi medan yang tidak mungkin dilewati, Mukhlis mengadu kepada Abu jika tidak mungkin mobil melewati jalan karena masih banyak puing tsunami dan benda tajam lain yang menghambat laju kendaraan mereka. Hana pulteu, tajak laju tidak masalah, jalan saja. Begitu kata Abu, ujar Mukhlis saat ia mengadu. Mendengar kata Abu, Mukhlis pun terus mengendarai kendaraannya melewati puing tsunami yang logikanya tidak mungkin dilewati oleh kendaraan. Mereka terus berjalan hingga ke jembatan yang terputus di kawasan Lokla, Aceh Besar. Setiba di sana, mereka berjumpa dengan seorang wanita yang mengenal sosok Abu Ibrahim Woyla. Wanita itu menceritakan, dalam musibah itu suaminya menjadi korban dan sampai hari keempat setelah tsunami ia belum bertemu dan mengetahui nasib suaminya itu. Lantas wanita itu meminta Mukhlis untuk menanyakan kepada Abu Ibrahim bagaimana perihal nasib suaminya yang diseret arus tsunami. Melalui Mukhlis, Abu menjawab singkat pertanyaan wanita tersebut. Suaminya sedang jalan-jalan jauh. Di tempat itu, Abu Ibrahim bersama Mukhlis berada hingga langit mulai merah dan matahari akan tenggelam. Kini, Mukhlis dengan beberapa rekannya hanya mengurusi dan membangun Dayah Bustanul Huda Gampong, Dayah baru di Kabupaten Aceh Jaya. Penuturan lelaki ramah dan berilmu agama ini, Dayah tempat dirinya dan santri lain memperdalam ilmu Islam sekarang ini, dibangun pada tahun 2006 silam. Dan pesan Abu Ibrahim Woyla semasa hidupnya adalah, amanah Abu, bek nulek bek gop keu pudung Dayah, tulaku ube sanggup amanah Abu. Jangan meminta-minta untuk mendirikan Dayah, kerjakan sesuai kesanggupan. Tegas Mukhlis menirukan ucapan Abu.